Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini aku mau menjelasin apa sih yang dimaksud dengan automata atau teori automata. Nah, ini mungkin untuk kalian yang kuliah di informatika nggak asing dengan materi ini. Ini biasanya dipelajari di semester 5 atau 6 atau mungkin semester 4 mungkin ya, tergantung dari kampusnya ya. Jadi di sini aku mau jelasin apa sih automata itu. Nah, untuk materinya di sini aku ngambil bahasa Inggris ya. Jadi sekalian aku ambil dari buku-buku yang ya mungkin buku-buku yang terpercaya atau yang banyak lah, banyak dipakai orang. Dan terus di sini aku jelasinnya pakai bahasa Indonesia aja ya, untuk bahasa Inggris ya. Oke. Jadi untuk automata teori atau teori automata itu adalah sebuah teori teori percabangan dari komputer sains dan matematik. Jadi teori automata ini disebut juga dengan teori komputasi, di mana main dealnya atau bahasanya adalah main utamanya atau menu utamanya atau bisa dibilang core-nya dari teori automata ini adalah berhubungan dengan komputasi logik yang respect kepada bahasa mesin yang simple. Jadi bisa dibilang dia komputasi untuk simple machine. Nanti kita lihat yang simple itu seperti apa sih. Nah, di belakangnya itu ada contohnya ya, selanjutnya ya. Jadi dengan adanya automata itu memungkinkan saintis atau ilmuwan itu mengerti komputasi mesin, mengerti fungsi dari komputasi mesin, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, motivasi dibalik dari teori automata itu adalah untuk mendevelop atau to develop methods to describe dan analyze dynamic behavior of discrete system. Jadi tujuannya, motivasinya dari teori automata itu, kalau kita lihat dari materi yang sudah aku bikin ini, adalah tujuannya untuk mendevelop atau membangun sebuah metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kebiasaan dinamik dari sistem yang discrete. Sistem discrete itu seperti apa sih? Nah, kalau kalian masih ingat mata kuliah discrete atau matematika discrete, biasanya semester awal itu pasti kalian nggak asing discrete itu. Nah, automata itu sendiri atau automata itu berasal dari kata automaton, di mana itu mendekati kata-kata otomatis atau automation. Jadi bisa dibilang mendekati kata-kata otomatis. Nah, kayak gimana sih yang kata-kata seperti itu? Penjelasannya kalian bisa cari sendiri di Oxford Dictionary ya. Maksudnya apa sih automaton atau automation itu apa? Nah, di situ. Di sini aku menyampaikan beberapa materi atau beberapa bahan yang sudah dari sebelumnya. Ini aku menjelaskan apa yang aku tahu, yang aku sudah pelajari. Oke. Selanjutnya basic terminologi dari automata yang sangat penting dan sangat sering digunakan. Jadi nanti kita kalau belajar teori automata pasti kita akan menggunakan terminologi ini. Yang pertama adalah symbols, yang kedua adalah alphabet, yang ketiga string, dan yang terakhir adalah language atau bahasa. Lanjut aja ya, kita cepat ya. Jadi kita masuk ke simbol. Nah, simbol ini adalah Smyth building block or entity atau individual object. Jadi bisa dibilang satu blok the Smyth building block, jadi suatu bangunan atau suatu karakter yang kecil atau entitas atau objek yang individu yang bisa berisi alfabet, letter, or any picture. Jadi di dalamnya ada banyak banget informasi yang bisa kita peroleh. Contohnya kalian bisa lihat di sini. A, B, C, 01 mungkin ada simbol X, simbol tanda seru, dan seterusnya. Itu adalah disebut dengan simbol. Selanjutnya disebut dengan alfabet. Nah, ini kalian sudah nggak asing dengan mendengar kata-kata alfabet ini ya. Alfabet adalah set of symbol. Jadi dari simbol itu dikembangkan nanti ya, disebut dengan alfabet. Jadi alfabet itu sebenarnya infinite atau terbatas. Jadi alfabet itu ya seperti ini contohnya. Dari number sama angka biasanya dari 0 sampai 0 sampai 9 atau A sampai Z. Sedangkan kalau simbol tuh infinite ya, aku bilang ya. Tapi nggak infinite banget sih. Nanti ada lagi yang infinite dari simbol. Nah, ini kita lihat ya. Selanjutnya disebut dengan string. String itu adalah gabungan dari finite sequence dari simbol from some alphabet. Jadi dia gabungan dari simbol dan alfabet.
string itu dinotasikan dinotasikan dalam bentuk simbol W, dan untuk panjang string itu dinotasikan seperti ini, ada tanda pipe W, pipe, dua pipe yang mengelilinginya. Selanjutnya string yang isinya kosong atau string yang tidak memiliki panjang atau lain disebut dengan E. Ini apa ya nama istilahnya? Kalau kalian tahu bisa komen ya di videoku ya. Ya istilahnya seperti ini. Saya sebutkan as E ini. E 3 kebalik lah. 3 kebalik ya seperti ini. Jadi contohnya untuk string itu seperti ini. A, B, tapi dalam bentuk ini biasanya. Nah, seperti ini ya. Terus panjangnya adalah 2, ini 1, 2. Selanjutnya kalau misalkan binary, ini kalau alfabet, kalau binary dari 0, 1, 0, panjangnya adalah 3, itu adalah string. Selanjutnya disebut dengan language atau bahasa. Bahasa ini yaitu sambungan dari string, jadi sangat berkaitan ya. Simbol, alfabet, string, language. Dari simbol dikerucutkan lagi jadi alfabet, jadi sebuah alfabet yang bisa kita pahami sampai saat ini. Selanjutnya ada disebut dengan string, kumpulan dari alfabet. Selanjutnya dari string-string itu digabungnya jadi sebuah bahasa. Bahasa contohnya ya bahasa yang pakai ini, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, dan seterusnya. Jadi language itu merupakan set dari string, dimana simbolnya dimana dia merupakan ini tanda ini ya, tanda apa namanya, kumulatif dari, misalkan di sini contohnya dia a language is a set of bla bla bla, ini adalah disebut dengan language seperti ini atau bahasa ya. Jadi language itu bisa dibilang collection dari sebuah composite string, jadi sebuah dari beberapa kumpulan dari string. Contohnya apa sih? Nah, seperti ini. Ini adalah disebut dengan string, language, bahasa. Contoh dari bahasa. Jadi sebenarnya language itu ada yang disebut dengan finite atau bahasa yang terbatas, ada juga disebut dengan bahasa yang tak terbatas. Kita bisa tahu dia terbatas sama nggak terbatas, kita lihat dari penjelasan di awalnya. Misalkan di sini contoh L1, di mana stringnya adalah memiliki panjang 2. Sudah, di mana di dalamnya harus memasukkan alfabet atau string A sama B. Nah, seperti itu. Ini berarti dia ada batasan. Jadi disebut dengan finite language. Kalau misalkan yang contoh L2, dia mengindikasikan bahwa semua string harus diawali dengan A. Wah, itu banget itu. Kita nggak tahu sampai berapa selesainya. Ada mungkin cuma 1, panjangnya ada 2, 3, dan seterusnya. Itu sebenarnya infinite language. Seperti itu. Oke, gracias. Thank you. Mungkin itu penjelasan tentang teori otomata. Mungkin nanti video selanjutnya penjelasan yang lainnya ya. Jadi bertahap aja. Jadi mumpung kita saat ini belajar work from home ya. Jadi study from home. Jadi kita banyak banyakin aja nonton video di YouTube, mungkin baca materi yang ada di Google, itu kan banyak banget ya. Jadi selama pandemi ini mungkin kita bisa tambah ilmu ya. Oke. Mungkin itu aja sih dari aku. Kurang dari minyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.